Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengembalikan STP B860H versi 1 ini ke ROM original. Cara ini sangat berguna apabila STP teman-teman mengalami break atau bootloop atau error, sehingga perlu dilakukan untuk mengembalikan ke ROM original terlebih dahulu. Sekaligus saya akan memperbaiki agar STP ini bisa booting tanpa SD card ya. Pertama-tama teman-teman download dan install semua aplikasi yang ada di link deskripsi. Yang pertama WordCard device drivernya kita install. Saya biasanya menggunakan run as administrator. Setelah diinstal kemudian kita buka atau install USB burning tool. Setelah semuanya diinstal, langkah selanjutnya adalah buka aplikasi USB burning tool yang sudah diinstal tadi. Kemudian siapkan kabel data USB male to male. Kembali ke USB burning tool, import file FW ori-nya atau firmware ori-nya ke dalam USB burning tool. Kita tunggu sampai nanti importnya di sini muncul atau selesai. Ini sudah ke import. Kemudian kita uncheck erase bootloader-nya. Lalu ambil kabel male to male-nya dan tancapkan ujung yang satu dengan PC atau komputer. Kemudian ujung yang satunya lagi kita tancapkan di slot USB nomor 2. Tekan tombol power, kemudian masukkan USB ke slot nomor 2 di STP sampai nanti connect sukses di USB burning tool. Kalau sudah sukses, kita tekan start. Tunggu sampai proses flashing selesai. Video ini akan saya skip sampai nanti di angka 96 atau 97 akan stuck lama ya. Tunggu saja nanti sampai proses flashing selesai atau sukses. Nah, proses flashing atau burning selesai, kemudian kita tekan stop. Kita exit aplikasinya. Selanjutnya kita cabut untuk kabel male to male yang ada di port USB STP. Selanjutnya siapkan card reader dan micro SD kelas 10 atau minimal kelas 6. Saya akan buat bootcut maker di SD card tersebut. Nah, direktori SD card sudah muncul. Ini saya di C. Sebentar, saya perbaiki dulu untuk SD card-nya karena dianggap korup atau rusak oleh si Windows.
Sekarang buka Putcat Maker versi 1, klik kanan putcatmaker.x, lalu run as administrator, kemudian pilih direktori SD card, kita yes, kemudian kita open untuk file Putcat Maker ya, upod.bin ini kita open, kemudian kita make. Setelah selesai, kita kopikan keempat file ini ke dalam microSD. Ctrl V. Setelah selesai, kita cabut untuk microSD-nya. Kemudian akan saya tes di televisi. Saya akan tes tanpa menggunakan SD card terlebih dahulu ya. Ternyata STP tidak mau booting ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba masukkan SD card. Ternyata STP mau booting ya teman-teman. Tunggu sampai mode ini selesai dan STP akan melakukan rebooting sendiri. Di proses 50% ini agak lama berhenti atau stuck, tapi jangan dikhawatirkan. Tunggu saja sampai nanti selesai ya. STP berkedip-kedip lampunya. Baik, proses upgrade telah selesai ke ROM original dari STP ini. Selanjutnya saya akan cabut micro SD-nya. Apakah masih bisa booting? Ternyata tidak bisa booting ya tanpa SD card. Sekarang saya masukkan lagi untuk SD card-nya. Dengan bantuan SD card, STP ini bisa booting kembali. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjut ke step berikutnya.
biarkan untuk micro SD nya berada di dalam STP. Buka USB burning tool. Saya akan flashing STP ini dengan custom ROM. Tekan dan tahan tombol power, kemudian masukkan kabel data USB male to male di slot nomor 2 atau di port 2 di STP. Kemudian cari file atau custom ROM yang akan dilakukan flashing yang sudah di-download sebelumnya. Setelah itu kita double klik FWaero-nya. Kemudian kita buka atau double klik aeroflasher.bat. Pilih nomor 2 untuk scan device, apakah sudah terdeteksi. Nah, sudah terdeteksi di port nomor 5. Kita tekan barang tombol untuk melakukan flashing. Baik, proses flashing sedang berjalan, kita tunggu saja. Proses ini akan saya skip karena memakan waktu yang agak lama. Nah, proses flashing sudah selesai. Kemudian kita ketikkan angka E dan enter untuk exit. Close USB burning tool. Kemudian tes di TV. Saya akan tes tanpa menggunakan SD card terlebih dahulu. Apakah bisa booting untuk STP tersebut? Ternyata masih belum bisa booting. Akan saya masukkan untuk micro SD, apakah bisa booting? Nah, bisa melakukan booting ya untuk STP tersebut. Proses loading ini akan saya skip karena agak lama juga. Nanti tunggu sampai selesai saja. Baik, sudah bisa melakukan booting sampai ke menu dengan menggunakan SD card. Selanjutnya akan saya konekkan dulu untuk internetnya.
Setelah selesai, kita masuk ke terminal emulator, ketikkan su, kemudian enter. Selanjutnya ketikkan 707, kemudian enter. Saya akan memilih nomor 3 untuk melakukan install semua aplikasi. Proses penginstalan ini akan saya skip karena agak lama juga. Nanti apabila teman-teman muncul notifikasi seperti ini, abaikan saja sampai nanti STP tersebut melakukan rebooting sendiri. Setelah selesai booting, saya akan cek untuk aplikasinya apakah sudah masuk semua. Baik, untuk aplikasi sudah terinstall semua. Selanjutnya saya akan mencabut untuk micro SD nya, apakah STP ini masih bisa booting tanpa SD card. Baik, ternyata STP ini bisa booting ya tanpa dimasukkan SD card atau dibantu dengan SD card. Tunggu sampai selesai dan masuk ke menu. Nah, ternyata STP ini bisa booting tanpa dibantu dengan SD card ya. Saya akan coba cabut powernya, kemudian masukkan lagi. Apakah STP ini masih bisa booting dengan normal tanpa SD card? Nah, tidak masalah ya teman-teman, walaupun tanpa SD card, STP ini ternyata bisa booting dengan normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video update dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu.